Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Putrastari dari kelas 10 PM1 absen 35. Di sini saya akan mempresentasikan observasi di lingkungan sekolah. Itu hasil observasi A. Contoh biotik di lingkungan sekolah yaitu batu, pot, tanah, sapu lidi, kasibu, keran air, mading, dan lain-lain. B. Contoh produsen di lingkungan sekolah yaitu pohon pisang, pohon mangga, pohon kenitu, pohon sawo, tumbuhan paku, dan lain-lain. C. Contoh konsumen di lingkungan sekolah yaitu burung, semut, kucing, belalang, ikan, kupu-kupu, ulat, dan lain-lain. D. Contoh dekomposer di lingkungan sekolah yaitu rayap, cacing, virus, bakteri, jamur, saprofit, dan belatung. 2. Jaring-jaring makanan atau rantai makanan. Padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen 1, ular sebagai konsumen 2, elang sebagai konsumen 3, sedangkan belatung atau parasit sebagai dekomposer. 3. Keterkaitan rantai makanan dengan ilmu biologi, kimia, dan fisika. 1. Keterkaitan biologi dalam rantai makanan yaitu berperan dalam menemukan cara pemberantasan hama secara biologis. Yang kedua, keterkaitan kimia dalam rantai makanan yaitu dapat mempelajari interaksi dan proses yang berlangsung pada makhluk hidup. Ketiga, keterkaitan fisik dalam rantai makanan yaitu dapat dengan mudah mengelola lahan pertanian dan perkebunan. 4. Penjelasan tentang komponen-komponen ekosistem. Yang pertama, produsen, makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Yang kedua, konsumen, organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan mendapatkan makanan dengan cara memakan organisme lain. Yang ketiga, individu adalah sejumlah makhluk hidup atau organisme yang tunggal. Keempat, populasi yaitu sejumlah individu dari satu jenis tertentu yang ada di suatu daerah atau tempat. Yang kelima, komunitas yaitu seluruh populasi yang hidup bersama dan menetap di satu daerah atau lingkungan tertentu. Yang keenam, ekosistem yaitu hubungan timbal balik antara komunitas dengan lingkungan. Yang ketujuh, ekologi, cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antar makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan juga dengan lingkungan sekitar. 5. Macam-macam simbiosis. 1. Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan pada dua organisme. Yang kedua, organisme parasitisme adalah simbiosis yang menguntungkan satu pihak sedangkan pihak lainnya merugikan tanpa menyebabkan kematian langsung. Yang ketiga, simbiosis komensalisme adalah hubungan saat organisme A mendapatkan manfaat dari organisme B sedangkan organisme B tidak terpengaruh oleh organisme A. 6. Rantai makanan yaitu peristiwa organisme satu dimakan oleh organisme lainnya secara berurutan tingkatannya. Jaring-jaring makanan, gabungan dan rantai makanan yang saling berhubungan dikomunikasikan tumpang tindih di dalam suatu ekosistem. C. Piramida makanan yaitu suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam satu ekosistem. D. Jaring-jaring kehidupan, peristiwa makan dan dimakan oleh memindahkan zat dan hidup makhluk hidup yang satu kepada makhluk hidup yang lain. Berikut ini adalah nama-nama